Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan tanda-tanda i'rab. Kita telah belajar dari dars yang awal hingga terakhir bahwasanya i'rab itu ada 4, ada rafa, ada nasab, ya, ada jar, dan ada jazm. Dan kita telah belajar bahwasanya tanda asal rafa adalah dhammah, kemudian nasab adalah fathah, jar adalah kasrah, dan jazm adalah sukun. Akan tetapi, ya, selain tanda asal ini, terkadang kita menemukan kata yang dalam kondisi rafa, ya, bukan dengan dhammah. Contohnya, ya, kita tahu bahwa dalam mudzakkar salim ada 2 versi, ya. Ada yang una, ada yang ina, ya. Nah, dalam mudzakkar salim, ya, yang rafa adalah yang menggunakan waw. Maka kita katakan tanda bagi rafa selain dhammah adalah waw. Begitupun ketika jar dan nasab, ya, maka yang mudzakkar salim ini adalah yang ina, contohnya muslimina, ya. Maka kita katakan selain nasab punya tanda fathah juga punya tanda ya. Begitupun jar selain kasrah dia juga punya tanda ya. Maka pada kesempatan kali ini, ya, ada baiknya kalau kita menyimpulkan tanda bagi setiap i'rab ini, ya, tanda bagi setiap i'rab yang 4 ini. Kita akan menyimpulkan, ya, tanda bagi rafa ada berapa, kemudian bagi nasab berapa, dan seterusnya sampai jazm. Baik. Tanda rafa selain tanda yang aslinya yaitu dhammah, ada 3 tanda lain. Jadi tanda rafa itu ada 4, ya. Ya. Dicatat tanda rafa ada 4. Yang pertama dhammah, dan ini tanda asalnya. Kemudian yang kedua waw, kemudian yang ketiga alif, dan yang keempat adalah nun, ya. Kemudian kita bahas apa saja kata yang ketika rafa dengan dhammah, maka ada 4, ya. Jadi ada 4 kata yang ketika rafa dengan dhammah. Yang pertama isim mufrad, ya, contohnya jalasa talibun. Yang kedua jamak taksir, jalasa tulabun. Yang ketiga jamak muannats salim, ya, jalasa at-talibatu. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, ya. Dia ketika rafa dhammah, ya, jilisu, tajlisu, ajlisu, najlisu. Ini tanda rafa yang pertama, dhammah, termasuk, ya, kata apa saja yang ketika rafa dengan dhammah ada 4, ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Kemudian tanda rafa yang kedua adalah waw, ya. Ada 2 kata yang ketika rafa adalah waw. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah isim yang 5, ya. Jadi ada 2 kata yang ketika rafa, ya, tandanya dengan waw, ya. Yang pertama jamak mudzakkar salim, contohnya jalasa talibuna. Kenapa talibuna? Ya, karena jamak mudzakkar salim ketika rafa dengan waw, ya. Kemudian yang kedua isim yang 5, ya. Isim yang 5 ketika rafa, ya, menggunakan yang waw, bukan yang alif ataupun yang ya. Ya, jalasa abuka wa akhuka wa hamuka wa akuka wa dumalin, ya. Ini tanda rafa yang kedua waw. Tanda rafa yang ketiga adalah alif, ya, alif. Ya, hanya ada 1 kata yang ketika rafa dengan alif, yaitu musanna, ya. Kita tahu musanna ada yang a, ada yang a, ada yang alif, ada yang ya. Dan yang alif digunakan ketika rafa, ya. Maka yang rafa'nya dengan alif hanya musanna saja, contohnya jalasa talibani. Kemudian tanda rafa yang keempat adalah nun, ya. Tanda rafa yang keempat adalah nun. Dan ini hanya berlaku untuk fi'il yang 5, ya. Kita tahu bahwa fi'il yang 5 ini tanda rafanya adalah dengan nun. Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'aluna, dan ia merupakan tanda asalnya. Artinya fi'il mudhari, ya, yang ujungnya alif dan nun, waw dan nun, kemudian ya dan nun, ya, hukum asalnya ada nunnya. Nah, nanti ketika ada huruf nasab di depannya, maka dibuang nunnya. Yaf'alani menjadi lam yaf'ala, ya. Nanti ketika kita bahas nasab, kita akan menemukan, ya, tanda nasab untuk fi'il ini. Baik.
Untuk rofa, ya, kita ringkas sekali lagi bahwa rofa ada 4 tanda, ada dhammah, ada wawu, ada alif dan nun. Yang ketika rofa dhammah ada 4. Yang pertama itu mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Adapun yang ketika rofa dengan wawu ada 2. Yang pertama jamak mudzakkar salim, ya, yang kedua adalah isim yang lain. Kemudian yang ketiga, yang ketika rofa adalah alif, hanya 1 yaitu musanna. Dan yang keempat, tanda yang keempat, yang ketika rofa adalah nun, hanya 1 yaitu fi'il yang 5. Baik, sekarang kita berpindah ke nasab. Bila tanda rofa ada 4, maka tanda nasab ada 5. Yang pertama fathah, dan ini adalah tanda asalnya. Yang kedua alif, ya. Kemudian yang ketiga kasroh. Kemudian yang keempat ya, dan yang kelima adalah hadfun nun, membuang nun. Ia lawan dari rofa. Kalau rofa ada nunnya, nun. Tapi kalau nasab justru hadfun nun, membuang nun, nunnya dibuang. Ya. Saya coba satu persatu tanda nasab. Yang pertama fathah. Apa saja kata yang ketika nasab fathah? Ya, ada 4. Ya, sama dengan rofa tadi, ya. Tanda asal dhammah ada 4. Ya. Yang ketika nasab fathah ada 3. Yang pertama adalah isim mufrad, ya, contohnya ra'aitu thaliban, ya. Kemudian yang kedua jamak taksir, ra'aitu tullaban, ya. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, ya. Jadi ada 3 kata yang ketika nasab dengan fathah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Artinya fi'il mudhari dhamir huwa, ya, anta, kemudian ana dan nahnu, asalnya ya jilisu ketika rofa, ya jilisu, tajlisu, ajlisu, najlisu. Namun ketika ada huruf nasab, ia menjadi fathah. Lannya jilisa, lanta jilisa, lan ajlisa, lan najlisa. Kemudian tanda nasab yang kedua, ya, adalah alif. Ya, hanya ada 1, ya, kata yang ketika nasab dengan alif, yaitu isimnya 5, ya. Hanya ada 1 kata yang ketika nasab dengan alif, yaitu isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa zamali. Kemudian tanda nasab yang ketiga adalah kasroh. Dan ini keanehan, ya. Kita sedang membahas nasab yang tanda asal fathah, tiba-tiba ada yang kasroh. Dan memang ini unik karena jamak muannats salim ini, ya, merupakan salah satu contoh yang unik di mana ketika nasab dia malah kasroh. Ya, contohnya ra'aitu thalibatin, ya, ra'aitu thalibatin, bukan ra'aitu thalibatan. Ya, karena jamak muannats salim ketika nasab dengan kasroh. Kemudian yang ketiga, ya, yang tanda nasab adalah ya. Ada 2 kata yang ketika nasab tandanya adalah ya. Yang pertama musanna, ya, contohnya ra'aitu at-thalibaini. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim, contohnya ra'aitu at-thalibina, ya. Ini tanda nasab yang keempat, ya. Kemudian tanda nasab yang kelima yaitu hadfun nun, membuang nun. Dan ini berlaku, ya, hanya untuk fi'il yang 5. Jadi kalau di rofa, ya, tanda rofanya dengan adanya nun, maka ketika kita membahas nasab, tanda nasab adalah dengan hadfun nun, membuang nun, ya. Asalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika ada huruf nasab di depannya, maka dibuang nunnya menjadi lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, dan lan taf'alu. Baik, ini nasab dengan kelima tandanya, ya. Kita ringkas sekali lagi. Ada 3 tanda nasab. Asalnya adalah fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang ketiga ya, dan yang kelima yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima hadfun nun, ya. Dan kita telah menjelaskan apa saja yang ketika nasab fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Dan ini penting bagi kita para pemula untuk menghafal, ya, tanda-tanda, ya, i'rab, ya, dari tanda rofa, tanda nasab, ya, tanda jar, tanda jazm. Tapi kita lanjutkan ke tanda jar, ya. Kita ketahui bahwasanya jar tanda salah adalah kasrah. Dan jar ini memiliki 3 tanda. Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga adalah fathah, ya, kasrah,
ya dan fathah. Baik, apa saja yang ketika jar kasrah? Ini ada 3 ya. Yang pertama isim mufrad. Ya, contohnya marartu bi talibin, ya, isim mufrad ketika jar kasrah marartu bi talibin. Kemudian yang kedua jamak taksir juga ketika jar kasrah, ya marartu bi tullabin. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim, ya ketika jar kasrah juga marartu bi talibatin, ya. Kemudian yang kedua, ya tanda jar yang kedua adalah ya. Ada 3 kata yang ketika jar dengan ya. Yang pertama isim yang 5, ya. Isim yang 5 kita ada 3 versi. Ada versi yang rafa abuka dengan waw, ada versi yang nasab abaka, dan ada versi yang jar yaitu abika marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dimani. Ya, kemudian kata kedua yang ketika jar dengan ya merupakan musanna. Ya, kita tahu bahwasanya musanna ada 2 versi, ada yang ani, ada yang aini. Ya, yang ani itu merupakan kondisi musanna ketika rafa. Adapun yang ya adalah ketika nasab dan jar, ya. Contohnya marartu bi talibaini, ya. Kemudian yang ketiga kata yang ketika jar dengannya adalah jamak mudzakkar salim, ya. Sebelum kita ketahui bahwa jamak mudzakkar salim ya ketika rafa dengan waw talibuna, ya. Tapi ketika nasab dan jar dengan ya marartu bi talibina, ya. Kemudian tanda jar yang ketiga adalah fathah. Hanya ada 1 kata yang ketika jar fathah yaitu isim ghairu munsharif. Al-ismun ladzi la yansharif wa isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini ya ketika jar ya malah fathah, dan ini keanehannya ketika kita telah sedang membahas jar yang tanda salah kasrah, ya tiba-tiba ada yang fathah di sini yaitu isim ghairu munsharif. Jadi isim ghairu munsharif ya ketika jar bukannya kasrah malah fathah. Contohnya marartu bi ahmada, bukan marartu bi ahmadi, ya marartu bi ahmada wa fatimata wa utsman. Baik, kita ringkas lagi. Untuk jar ada 3 tanda, ada kasrah, ada ya, dan ada fathah, ya. Kemudian yang terakhir, ya jazm, tandanya hanya ada 2. Yang pertama sukun, yaitu tanda asalnya. Yang kedua adalah al-hadfu, ya. Sukun dan al-hadfu. Jadi ada yang pertama sukun, yang kedua adalah al-hadfu. Yang pertama sukun yaitu tanda asalnya. Contohnya ya lam yajlis ini berlaku untuk fi'il mudhari yang akhirnya merupakan huruf sahih, ya. Ini perlu didetailkan karena nanti ada fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf illah, ya. Misalkan da'a yad'u di situ ada huruf wawunya, ya. Kemudian khasya yakhsha ada alif. Kemudian roma yarmi di situ ada ya. Berbeda dengan yajlisu yang di akhirnya itu hurufnya sahih, ya. Sin itu kan bukan huruf illah, ya. Kalau fi'il mudhari yang sahih ketika jazm dia dengan sukun, ya. Lam yajlis, walam tajlis, walam ajlis, walam najlis. Ya, jadi ada 1 kata yang ketika jazm dengan sukun yaitu fi'il mudhari yang sahih yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, ya. Kemudian tanda jazm yang kedua adalah hadfu, membuang, baik membuang nun ataupun membuang huruf illah, ya. Untuk fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu yang diakhiri dengan huruf illah, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illahnya. Contohnya lam yakhsha, ya. Asalnya yakhsha, ya, khasya yakhsha, dibuang alifnya jadi lam yakhsha pendek. Kemudian da'a yad'u, ya, panjang menjadi lam yad'u. Kemudian roma yarmi menjadi lam yarmi, ya, yaknya dibuang. Bagaimana yang kita dapati dalam surat Al-Fil, ya. Alam taro, tidakkah kamu melihat, ya. Asalnya taro, tapi karena ada alamnya huruf jazm di situ, alifnya dibuang jadi pendek. Alam taro kaifa fa'al. Kemudian membuang yang kedua, membuang nun, dan ini berlaku untuk fi'il yang 5. Artinya jika fi'il yang 5 yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina bertemu dengan huruf jazm, maka tanda jazmnya adalah dengan hadfun nun, membuang nun, ya. Contohnya lam yaf'ala, walam taf'ala, walam yaf'alu, walam taf'alu, walam taf'ali, ya. Hanya ulangi, untuk jazm, ya, tandanya ada 2, ada sukun dan membuang.
Ya, membuang di sini ada dua, ada membuang huruf ilat untuk fi'il mudhari yang mu'tal. Akhirnya ya, bukan fi'il yang mu'tal, tapi fi'il mudhari yang mu'tal huruf terakhirnya. Artinya fi'il mudhari yang mu'talnya dengan mu'tal nafis ya. Bukan mu'tal misal di awal atau mu'tal ajwab di tengah, tapi yang mu'talnya di huruf terakhirnya. Kemudian membuang yang kedua adalah membuang nun, dan ini berlaku untuk fi'il yang maksudnya sama dengan ketika nasab ya, jadi nasab pun sama, ada membuang nun juga. Baik, rasa cukup ya untuk pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.